Barakallahu fikum. Bagi yang punya HP bisa buka aplikasi Mushaf Quran atau Quran terjemah surat Al-Hasyr, atau mungkin bisa megang Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 juz ke-28 setelah surat Al-Mujadilah. Biar kita sama-sama menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini sebagai naib kita akan membahas sedikit dari tafsir surat Al-Hasyr. Kita terjemah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak pernah menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran itu untuk menjadi pelajaran, kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, yang mempunyai akal. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan kalau bukanlah karena Allah menakdirkan kepada mereka terusir, menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah akan mengadab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka Jahannam. Dzalik bi annahum syaqqullaha wa rasulahu
Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pohonnya, di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang kafir. 5 ayat ini dulu yang ingin kita bahas dalam pertemuan kali ini. Surat ini barakallahu fikum dinamakan surat Al-Hasyr, yang artinya adalah pengusiran. Dan surat ini adalah Madaniyah, artinya turun setelah hijrah. Kita mengenal di dalam Al-Quran ada istilah surat Makkiyah, ada Madaniyah. Secara bahasa Makkiyah itu artinya turun di Makkah, Madaniyah itu artinya turun di Madinah. Namun Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menjabarkan ini, bahwa ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang turunnya tidak di Makkah, tidak di Madinah. Maka dipisahkan bahwa Makkiyah artinya ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, Madaniyah artinya ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah. Surat Al-Hasyr ini juga dinamakan surat Bani Nadhir. Surat Bani Nadhir demikian dinamakan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari murid beliau Sa'id ibn al-Musayyab, bahwa surat ini barakallahu fikum juga dinamakan surat Bani Nadhir. Siapa Bani Nadhir yang terusir ini? Mereka adalah Yahudi Bani Israel. Kalau dilihat silsilahnya, mereka nasai dari keturunan Harun, Nabi Harun. Yahudi mereka ini dari Syam, dari Suriah. Ketika terjadi perselisihan di antara Bani Israel sepeninggalnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha ibn Nun, sudah tidak ada lagi Nabi yang mengatur mereka, maka Bani Israel pun berantakan kehidupan mereka. Sebagian di antara mereka ini ada yang memilih hijrah ke Madinah dengan harapan, dengan tujuan menanti kedatangan Nabi yang mereka baca ciri-cirinya di dalam Taurat, bahwa dia akan menetap di negeri yang di situ ada pohon kurmanya. Sedangkan mereka tahu yang ada pohon kurma adalah Madinah. Maka mereka pun memilih dari Syam ke Madinah dengan harapan, syukran barakallahu fiik, menunggu dan menanti kedatangan Nabi yang diberitakan di dalam Taurat. Mereka bikin perkampungan di Madinah, di wilayah Kuba, sedikit lebih dekat daerah Kuba. Mereka bikin perkampungan, berkebun, bertani, sampai mereka akhirnya kaya raya. Mereka berhasil membuat benteng mengelilingi kampung mereka dengan benteng yang kokoh dan tinggi. Makanya mereka, Allah katakan apa? Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah.
Kalian wahai kaum mukminin tidak pernah membayangkan dan tidak pernah menduga kalau mereka bisa terusir dari negeri mereka. Dan mereka sendiri yakin tidak bakal. Kenapa? Mereka sudah membentengi, dibikin benteng keliling itu perkampungan mereka yang tidak bakal dipanjat oleh siapapun. Di dalam benteng-benteng mereka, kebun-kebun mereka, sumber kehidupan mereka, sehingga kalau mereka dikepung berbulan-bulan, bertahun-tahun pun mereka bisa bertahan. Makanya Allah katakan apa? Tidak pernah kalian menduga kalau mereka bisa terusir. Dan mereka sendiri juga yakin gak bakal bisa terusir. Itulah akibatnya kesombongan. Dan itu sudah sunnatullah. Biasanya kalau orang sombong dengan sesuatu yang dia miliki, Allah akan azab dengan yang dia sombongkan itu. Na'udzubillah. Mereka berkebun sampai banyak kurma mereka, sampai mereka kaya raya. Datanglah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hijrah. Kaum Ansar menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riang, dengan meriah, sementara mereka Yahudi terkalahkan dengan tabiat busuk mereka. Ilmu mereka tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkalahkan dengan tabiat busuk mereka, yaitu hasad. Mereka tidak pernah menduga kalau Nabi terakhir ini dari bangsa Arab. Yang mereka yakini paling juga Nabi terakhir dari Bani Israel. Karena selama ini Nabi dari Bani Israel. Begitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dari bangsa Arab, maka tabiat busuk mereka yaitu hasad dan iri dan dendam mengalahkan pengetahuan mereka. Itulah sifat Yahudi. Mereka tahu bahwa ini nabi yang benar. Inilah nabi yang diberitakan di dalam Taurat. Tapi mereka tidak beriman. Kenapa? Hasad. Makanya kalau ada di zaman sekarang mulai dihidupkan lagi ini tradisi Yahudi, agama Yahudi. Ngapain kamu Islam cukup Islam, gak perlu Arab. Ngapain sih kamu Islam Arab? Kita ini punya Islam tersendiri, Islam Nusantara. Jadi kalau orang mau masuk Islam gak perlu asyhadu alla ilaha illallah, cukup Nusantara. Ngapain kamu Islam ke Arab-Araban? Ini bukan masalah pakaian, bukan. Ini masalah Yahudi. Dendam kepada Islam tapi mengatasnamakan apa? Seakan-akan Arab. Ini tradisi ini itu. Bukan. Boleh. Kamu Islam gak usah ke Arab-Araban. Baiklah. Kalau memang kamu Islam tapi jangan Arab. Kalau kamu nyembelih hewan jangan pakai bismillah. Bismillah itu Islam apa? Islam Arab. Bismillah itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu. Habis makan jangan bilang alhamdulillah. Itu bahasa Arab. Bilangnya apa? Puji Tuhan. Enak aja. Ini kan Yahudi. Dan ini yang sekarang barakallahu fikum benar-benar sedang digencarkan dengan berbagai macam cara, ditanamkan kebencian kepada bangsa Arab dengan alasan, dengan dalih tradisi. Kita punya tradisi sendiri, kita punya ingin Islam cermin Nusantara sendiri. La haula wala quwata illa billah. Yang kemudian banyak juga di antara kita kaum muslimin terbawa. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah Yahudi. Kebencian mereka, hasad yang ada di dalam hati mereka mengalahkan keilmuan dan pengetahuan mereka tentang Taurat yang ada di dalam kitab mereka tentang berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal tiba Rasulullah awal hijrah Rasulullah di Madinah, ini juga di antara siasatnya Rasulullah. Beliau membuat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Yahudi yang ada di sekeliling kota Madinah. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada berapa lagi suku Yahudi.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin perjanjian dengan mereka untuk tidak memerangi satu sama yang lain dan tidak membantu siapapun yang memerangi kaum muslimin. Tidak memerangi kaum muslimin dan tidak membantu. Dan juga di antara strateginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil perjanjian satu-satu, tidak secara keseluruhan. Yahudi setiap langsung Yahudi sekali, enggak, satu suku. Supaya apa? Yang ini khianat, yang ini dalam perjanjian. Yang ini khianat diperangi, yang ini enggak bisa bantu karena masih dalam perjanjian damai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham benar kalau Yahudi ini adalah orang yang tidak bisa dipegang janjinya, pengkhianat. Maka beliau memisah-misahkan. Yahudi Bani Quraidah ada perjanjian tersendiri, Bani Nadir ada perjanjian tersendiri, Bani Qainuqa ada perjanjian tersendiri. Supaya apa? Supaya kalau mereka Bani Quraidah khianat, diperangi oleh kaum muslimin, Yahudi Bani Qainuqa enggak bisa bantu. Kenapa? Masih ada perjanjian damai. Sehingga ini diuntel sendirian oleh kaum muslimin. Subhanallah. Itu siasatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang diambil perjanjian adalah Yahudi Bani Nadir. Mereka hidup damai dengan kaum muslimin, bertetangga dengan kaum muslimin. Sampai suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang meminta bantuan kepada mereka untuk membayar diyah atau tebusan dua orang yang terbunuh dengan tidak disengaja. Dua orang terbunuh dengan tidak disengaja dan harus bayar denda, bayar tebusan yang cukup lumayan banyak, 100 ekor unta satu orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengawalan beberapa orang sahabat, beliau mendatangi Yahudi Bani Quraidah untuk meminta bantuan. Sambil mereka kemudian menjawab, hajatuka maqdiyun ya Abul Qasim. Kebutuhan kamu akan terpenuhi wahai Abul Qasim. Jangan khawatir, kami akan penuhi permintaan. Sambil menunggu jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berteduh bersandaran di tembok salah satu rumah mereka dengan para sahabatnya. Yahudi Bani Nadir melirik satu dengan yang lain, mereka mengatakan qad sanahat lana fursatun fil qada'i ala Abil Qasim. Ini kesempatan emas, kita habisin ini orang satu supaya kita bisa tenang. Faman minkum ya'khudh hajarar raha fayulqiha ala ra'sih. Siapa di antara kalian wahai Yahudi yang mengambil batu penggiling berat besar itu, kalau zaman Arab zaman dahulu mereka menggiling gandum itu pakai batu penggiling satu di bawah ada di atas, batu penggiling besar. Ambil, angkat, naik di atas rumah, lemparkan di kepalanya Muhammad. Masih ada salah satu di antara Yahudi yang mengingatkan, la taf'alu, jangan kalian kerjakan. Kalau kalian mau mengerjakan itu, kalian belum sempat mengerjakannya, Allah sudah menurunkan wahyu kepadanya, akan memberitakan niat jahat kalian. Dan dengan itu berarti kalian telah mengkhianati perjanjian damai dan kalian akan dihabisi oleh Muhammad dan para sahabatnya. Ini Yahudi masih sempat mengingatkan. Tapi apa kata mereka? Qad sanahat lanal fursah. Kapan lagi kesempatan emas seperti ini kita dapat? Ini kesempatan emas. Muhammad masih duduk di tembok rumah, ayo ambil. Maka pergilah orang ini tadi, yang setan ini tadi, pergi ngambil batu penggilingan. Di tengah perjalanan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang niat jahat mereka. Beliau berdiri pergi, sampai para sahabat enggak lihat. Ada dalam sebagian riwayat mereka dikatakan bahwa sahabat lihat, cuman taunya mereka paling Rasulullah pergi buang hajat, enggak mungkin ditemani, paling bentar lagi pulang. Rasulullah pergi. Para sahabat duduk nunggu, di mana ini Rasulullah enggak pulang-pulang. Lama mereka menunggu, khawatir
Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rasulullah. Pergi nggak pamit, pergi nggak izin kita, nggak beritahu, nggak pulang-pulang. Para sahabat baru merasa kehilangan, mereka pun kemudian pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu beberapa orang dari Madinah, mereka menanyakan, apakah kalian melihat Rasulullah? Mereka menjawab, kami melihat Rasulullah sudah berada di jantung kota Madinah. Aneh, para sahabat aneh. Kok bisa? Mereka pun pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, abta'ta alaina. Ya Rasulullah, engkau pergi enggak permisi, enggak pamit kepada kita dan enggak pulang-pulang. Kami takut, kami khawatir. Ada apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat niat busuk orang-orang Yahudi Bani Nadir hendak mencelakakan bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Diberi senggang waktu 10 hari. 10 hari kalian sudah kosongkan itu kampung kalian. Kalau masih ada sampai 10 hari, lewat 10 hari, masih ada yang ada di situ, yang ada adalah dibunuh. 10 hari diberi jeda waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkemas-kemas meninggalkan kampung halaman mereka. Kemudian 10 hari ini mulai mereka gusar ini, galau ini, menghitung hari terus. Menghitung hari. Sampai akhirnya mereka berselisih, ada yang memilih udah pergi duluan daripada dibunuh, ada yang milih bertahan. Pokoknya akhirnya intinya mereka memilih meninggalkan. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiq, tokoh pelopor, bukan hanya sekedar tokoh, pelopor munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dari Madinah datang menemui kepala suku mereka. Kalian tidak perlu takut, Muhammad itu bukan siapa-siapa. Kalian tidak perlu takut, Muhammad itu bukan siapa-siapa. Saya punya 2000 pasukan siap untuk masuk dalam benteng kalian, berperang bersama kalian melawan Muhammad dan pasukannya. Nggak usah khawatir, jangan mau kalian pergi dari sini. Yang tadinya Yahudi Bani Nadir, mereka sudah mau menyelamatkan diri mereka sendiri, sudah aman, atau kalaupun mungkin minta maaf menyerah, mungkin Rasulullah membayar fidyah dari mereka. Mereka suruh bayar upeti. Jadi kurang ajar setelah dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikokohkan, jangan khawatir, saya punya 2000 pasukan untuk masuk dalam benteng kalian, berperang bersama kalian menghadapi Muhammad. Yang tadinya mereka sudah berpikir untuk menyerah, akhirnya jadi kurang ajar kembali. Maka kemudian kepala suku mereka Huyai bin Akhtab mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantang bahwa kami tidak akan pernah pergi meninggalkan kampung kami. Fasna' ma anta sani'un, silahkan kamu apa aja. Enggak merah telinganya Rasulullah membaca surat seperti itu. Merah telinganya Rasulullah membaca surat. Dikasih waktu 10 hari, ternyata apa? Malah nantang. Nantang kenapa? Gara-gara provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Celaka gara-gara terbawa orang. Begitu Rasulullah menerima surat, beliau sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan kaum muslimin untuk mengepung mereka. Dalam keadaan kaum muslimin enggak pernah, apa yang bakal terjadi ini? Yang kita kepung ini bukan orang sembarangan, enggak bakal bisa dijebol itu bentengnya. Mereka sendiri juga yakin. Tetapi ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikepung itu benteng mereka. Dikepung. Kemudian setelah mereka merasa terkepung beberapa hari, mereka pun akhirnya mulai meminta bantuan. Meminta bantuan dari suku-suku Yahudi yang lain. Mereka semua angkat tangan. Kami ada perjanjian dengan Muhammad. Mereka meminta bantuan dari bangsa-bangsa Arab, angkat tangan, tidak bisa.
Mereka minta bantuan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana itu 2000 pasukan yang kamu janjikan? Enggak ada jawaban. Pengkhianat. Pelajaran dapat kita ambil di sini apa? Jadilah orang yang memiliki kepribadian yang kokoh. Jangan gampang terpengaruh dengan siapapun. Ya. Celaka karena Abdullah bin Ubay bin Salul. Hancur rumah mereka, rumah harta mereka habis gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita ini kadang-kadang seperti itu. Sudah bisnis kita sudah hancur-hancuran, keluarga sudah berantakan, ini semuanya sudah berantakan, baru saya terpengaruh sih. Saya dulu terbawa sama ini sih. Saya dulu dipengaruhi sama ini sih. Coba kalau dulu saya nggak terbawa, nyesal. Tapi sudah terjadi, mau apa? Maka jadilah orang yang punya kepribadian, nggak gampang terbawa. Dalam bahasa sinetronnya apa itu? Kun anta. Kun anta. Artinya apa kun anta itu? Artinya jadilah kamu sosok yang punya kepribadian, pendirian. Kun anta. Jadilah diri kamu. Jangan kayak bunglon. Gampang terpengaruh, gampang terbawa. Gampang di sini, ngapain lu ngaji di situ, lu ngapain taklim di situ, lu ngapain untuk. Jangan, punya kepribadian Anda. Ku anfusakum wa ahlikum narat. Kita ini perlu belajar dengan kehidupan apa? Ikan di laut. Ikan itu hidup di laut tapi nggak asin. Padahal siang malam di laut loh, nggak pernah tidur lagi. Tidur di laut. Begitu diambil dari laut, dimasak harus dikasih garam lagi biar asin. Nah itulah semestinya filosofi kehidupan kita. Hidup tapi jangan gampang terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan lingkungan, jangan gampang terbawa. Nah, asal ada iklan di handphone, pokoknya kejar itu iklan. Kejar itu aplikasi. Asal ada iklan di handphone, pinjol, pinjem. Apa namanya pinjol? Pinjaman bikin benjol itu. Yang penting bunganya 2,5% dilihat. Aduh, ini kecil banget ini. Cuma 2,5%. Ambil ini aja. Ya kecil mau besar itu kan haram, riba. Jadi orang sudah nggak mikir bahwa itu adalah dosa, itu adalah riba. Yang dilihat apa? Dengan bunga 2,5%. Kecil banget ini. Kalau ngomong istri mama, ini aja kita ambil pak, lumayan ini 2,5%. Ternyata 2,5% ngajukan pinjaman 10 juta, baru cair 5 juta. 5 jutanya belum lagi cair, 1 pekan sudah naik menjadi 15 juta tagihannya. Nah, namanya juga pinjol, pinjaman bikin benjol. Lah orang kenapa? Itu bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anda meremehkan dosa. Jadi ketika dilihat dengan bunga 2,5%, orang lupa dengan ayat Al-Quran, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau taubat dari transaksi riba, dari sistem riba, maka Allah akan memerangi kamu, memerangi harta kamu. Lupa dia dengan ayat itu, yang penting pokoknya tergiur 2,5%. Padahal udah tahu dalil tapi lupa. Kenapa lupa? Iklan. Bismillah, nekat pinjam modal. Usaha nggak jalan malah dikejar-kejar lagi. Nah, coba lihat ini akibatnya gampang terpengaruh. Maka kepribadian kita itulah yang menentukan kita. Anda sebagai ibu-ibu sekalian, sebagai istri, jangan gampang terpengaruh dengan omongan orang. Jangan gampang percaya dengan omongan orang. Jangan gampang terbawa. Nah, kita kembali kepada kisah. Ini pelajaran sekilas ya. Dia celaka gara-gara terbawa siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadinya mereka sudah mau menyerah. Mereka kalau menyerah masih ada alternatif, masih ada opsi lain dari Rasulullah SAW tanpa harus diusir, yaitu mereka tetap di situ tapi bayar upeti. Tapi tatkala mereka menentang Rasulullah SAW, nggak ada ampun. Sampai pada akhirnya beberapa hari pengepungan itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tentara yang tidak pernah mereka duga. Mereka yakin benteng mereka bakal bisa melindungi mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tentara yang tidak pernah mereka duga, yaitu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah menanamkan di dalam hati mereka rasa takutan.
Ketakutan sendiri itu. Di dalam benteng. Di dalam benteng mereka ketakutan. Itulah yang dinamakan tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang tahu tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Mau apa kalau sudah tentara Allah datang? Ada tentara Allah datang dalam bentuk angin. Ada tentara Allah datang dalam bentuk suara yang keras dari langit yang membinasakan kaum Ad, kaum Tsamud dengan angin. La haula wala quwata illa billah. Ada tentara Allah Azza wa Jalla tayran ababil yang menghancurkan tentara Abraha dan gajah-gajahnya. Datang burung. Bukan burung ababil. Ababil itu aslinya sifat. Burung yang ini ababil itu beriring-iringan. Tapi ini kan kecil. Masa gajah kalah dengan kerikil? Batu ketapel itu yang kecil. Tapi apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini batu kerikil, tapi kerikilnya neraka. Kebayang nggak itu baru kerikilnya aja sudah sampai angus dilempar di orang. Gimana dengan neraka aslinya ini? Ini baru kerikil neraka ini. Datang setiap ekor burung membawa 3 kerikil dari neraka. Yang satu di cakarnya dua-duanya, satu cakar kanan kiri ada, yang satu di fiminqari, yang satu di mulutnya. 1 ekor burung 3 kerikil. Kerikil neraka ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga tentara Abraha beserta gajahnya itu seperti daun yang dimakan hewan dan dikeluarkan. Asfin ma'kul. Daun. Kita lihat kan bagaimana daun ketika dimakan kambing. Itu hijau segar. Begitu keluar sudah jadi kacang telur. Sudah bukan lagi daun bentuknya. Itulah kata Allah Azza wa Jalla. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tentara Abraha dan gajahnya seperti asf, yakni warakah, daun yang dimakan oleh hewan dan dikeluarkan. Jadi bukan hanya layu kering seperti layaknya daun yang lama, enggak. Benar-benar remuk hancur. Nauzubillah. Kenapa? Ini batu memang kerikil, tapi ini kerikil dari neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Itu baru kerikilnya, gimana neraka Jahannamnya. Faqadha wa qadha fi qulubihimur ru'b. Karena mereka sudah mulai merasa ketakutan, akhirnya apa? Mereka membuka benteng mereka sendiri. Mereka membuka benteng mereka sendiri, menyerah. Mereka mengira kalau kita menyerah, Rasulullah SAW akan mempersilahkan kita tetap di sini, tetapi kita paling dimintai upeti. Kalian silahkan berkebun, silahkan tempati rumah-rumah kalian, tapi bayar upeti. Ternyata kata Rasulullah SAW, al-jala' walaula an kataballahu alaihimul jala'a. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang ada adalah al-jala'. Al-jala' itu apa? Pengusiran semuanya. Lain dengan al-khuruj. Dikeluarkan itu dalam bahasa Arab, al-jala' sama dengan al-khuruj, yakni kalian keluar. Tapi kalau al-khuruj itu bisa jadi 1 orang, 2 orang. Kalau al-jala' itu artinya sekeluarga semuanya, nggak ada yang tersisa. Maka Rasulullah SAW ketika mereka menyerah, beliau memutuskan al-jala, kalian diusir semua dari sini. Subhanallah. Yang tadinya mereka sok gaya, sok nantang, sok petentang, akhirnya apa? Mereka kerja berat, gotong royong dengan kaum muslimin. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka akhirnya apa? Menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri, menghancurkan benteng-benteng mereka sendiri, dibantu oleh kaum muslimin. Oh, gotong royong ini udah. Subhanallah. Itulah akibat kesombongan. Memang kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang orang sombong itu, apa sih yang mau kita sombongkan di dunia ini? Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, pergi nggak bawa apa-apa. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Datang ke dunia nggak bawa apa-apa, sehelai pakaian pun kita nggak bawa, sehelai kain pun kita nggak bawa.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan, memberikan kekayaan. Sombongnya sampai kata orang bayangannya enggak boleh diinjak. Setelah meninggal apa yang dibawa? Datang enggak bawa apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa, kok sombong. Pulang bawa 3 helai kain, itu bukan bekal. Itu bukan bekal, itu cuma untuk nutupin auratmu aja. Biar enggak kelihatan auratnya. Waktu keluar, ya masih anak kecil, enggak perlu ditutup auratnya, masih kecil kok. Waktu meninggalkan dunia, udah gede, udah besar, udah malu. 3 helai kain itu bukan bekal, itu untuk membungkus aurat kita. Supaya enggak kelihatan. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Pantaskah kita kemudian menyombongkan diri di dunia ini? Hanya karena kita punya harta banyak, hanya karena kita punya jabatan? Enggak ada sama sekali. Innallaha yumhil wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada orang sombong, orang zalim, itu Allah Subhanahu wa taala hanya menunda, bukan mengabaikan. Allah tidak pernah mengabaikan orang yang zalim. Allah menunda aja. Nah, coba lihat kesombongan mereka ini, Yahudi. Sombong dengan benteng mereka, sombong dengan harta mereka. Apa akibatnya? Yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin. Pada akhirnya mereka merobohkan rumah-rumah mereka sendiri, merobohkan benteng-benteng mereka sendiri, dibantu oleh kaum muslimin. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa'tabiru ya ulil absar. Kalau memang kalian berakal, ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian seperti ini. Orang kadang-kadang sombong dengan jabatannya, celaka dengan jabatannya sendiri. Dia memanfaatkan jabatannya, mentang-mentang dia punya jabatan tinggi, dia merintahkan orang bunuh, merintahkan orang ini, celaka dengan jabatannya sendiri. Di puncak karir Allah Subhanahu wa taala cabut itu jabatan. Orang kadang-kadang sombong dengan rumah mewahnya, mati di dalam rumahnya itu sendiri. Kadang-kadang kebakaran dalam rumahnya, kadang-kadang jatuh di tangga rumahnya. Sombong dengan mobil mewahnya, mati di dalam mobilnya itu sendiri. Kecelakaan di jalan, wal'iyadzubillah. Apa kadang-kadang kalau kita pikir, ngelihat orang-orang yang sombong, yang gayanya sombong, lagaknya sombong, apa yang mau kamu sombongkan? Apa yang meninggal, apa yang kamu bawa? Tidak ada. Semua yang namanya bintang, mau pakaian dinas, mau bintang, semua masih mending ayam malahan. Ayam itu kalau udah mati namanya banyak sekali. Sate ayam, ayam goreng, ayam geprek, ayam gepuk, soto ayam, macam-macam. Manusia begitu meninggal tinggal satu namanya mayat. Mau dikasih 2 ya jenazah, udah itu aja. Nggak ada lagi. Ada jenazahnya Pak Presiden. Orang datang takziah dari segala penjuru. Ini Pak Presiden di mana? Ini Pak Presiden mau dimakamkan kapan? Enggak ada. Presiden itu kalau dia masih hidup, udah mati, yang ada orang nanya, mayat mau dikuburkan kapan? Si mending ayam, kalau udah mati banyak namanya. Kalau masih hidup ayam paling satu aja namanya. Kalau masih kecil pitik, besar dikit ayam. Udah itu aja. Ayam tukang berantem dibilang jago. Tapi begitu mati namanya banyak sekali. Manusia, apa yang mau disombongkan kita? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Manfaat, makanya kata orang-orang tua kita dulu sering mengingatkan kita, di dalam filosofinya orang-orang tua kita itu apa? Nak, kamu tiru padi. Belajar dari padi. Apa? Makin berisi makin nunduk. Makin berisi makin nunduk. Subhanallah. Itu nasihatnya orang-orang tua kita dulu. Sederhana tapi nyentuh hati. Nah, kamu tiru padi, nak. Apa itu? Makin berisi, makin nunduk. Makin kaya, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin tinggi jabatannya, makin rendah hati. Coba lihat ini kesombongan Yahudi. Celaka akhirnya. Yukhribuna buyutahum, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Setelah Abraham membuka benteng, Rasulullah mempersilahkan.
kalian hanya boleh diusir oleh Rasulullah, kalian hanya boleh membawa harta benda kalian seukuran onta, 1 ekor onta. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah mempersilakan 3 orang boleh bawa 1 ekor onta. Bawa 1 ekor onta itu sudah kendaraan kalian dan sudah barang-barang kalian. Pokoknya bawa barang kalian hanya ukuran 1 ekor onta, nggak lebih dari itu. Akhirnya mereka kadang-kadang lihat di atap rumahnya ada kayu yang bagus, udah dibongkar, yukhribuna buyutahum, dibongkar, dibawa. Ini kayu mahal. Ternyata di pintunya kayunya eman-eman, dibongkar. Pokoknya hanya boleh seukuran 1 ekor unta. Kemana ya Abul Qasim? Mereka sempat tanya kepada Rasulullah, kalian mau kemana? Rasulullah mengatakan, ila ardil mahsyar. Kalian pergi ke padang mahsyar sana. Padang mahsyar maksudnya apa? Syam. Syam adalah ardul mahsyar. Ada sebagian mereka ke Syam, ada sebagian mereka ke Khaybar. Mereka tinggal di Khaybar, berkebun di sana, semuanya berkebun sampai mereka bisa sukses di sana. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibersihkan lagi, diusir lagi. Kenapa? Rasulullah berwasiat, la tajtami'u fi jaziratil arabi dinan. La yajtami'u fi jaziratil arabi dinan. Tidak boleh di negara Arab ada 2 agama. Maka di zaman Umar bin Khattab diusir lagi mereka. Makanya Allah katakan apa? Li awwalil hasyr. Untuk pengusiran pertama kali. Berarti ada pengusiran kedua dan berikutnya dan berikutnya. Dan itulah Yahudi. Subhanallah. Mereka nggak punya negeri. Yahudi menguasai dunia tapi nggak punya negara yang jelas. Naam. Diusir kembali di zaman Umar bin Khattab dari Khaybar dan bersilah. Setelah mereka sibuk membongkar rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan kaum muslimin, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian para sahabat untuk menebang pohon-pohon kurma mereka. Sebagian ada yang ditebang, sebagian ada yang dibakar, sebagian ada yang dibiarkan hidup. Yahudi protes. Kenapa engkau tebang wahai Abul Qasim? Itu bisa dimanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan. Kenapa ditebang? Kenapa dibakar? Maka turunlah ayat Al-Quran. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Apapun yang kalian tebang dari pohon kurma mereka, atau kalian biarkan hidup, itu adalah dengan izin Allah dan untuk menghinakan orang-orang kafir. Berarti apa ini? Tujuan Rasulullah SAW membakar pohon kurma, menebang pohon kurma, supaya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik tidak salah persepsi bahwasanya Muhammad mengepung kita karena ingin merebut harta kita. Supaya mereka tidak berprasangka bahwasanya Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka ini haus harta, haus kekayaan, sehingga mereka kasihan baru datang belum ada kebun ingin mengambil. Enggak ada seperti itu Islam. Maka dibakar untuk menunjukkan kepada mereka, nih kami memerangi kalian karena kalian pengkhianat, bukan karena kami haus dengan harta kalian. Itu namanya izzatul Islam. Dibakar, sebagian ditebang, dibakar untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami memerangi kalian, kami mengusir kalian, bukan kami menjajah dan ingin mengambil kekayaan kalian. Enggak. Bagi kami dunia enggak ada apa-apanya, ditebang. Yang kedua, waliyukhziyal fasiqin, untuk ighadhatul a'da, untuk menghinakan orang-orang kafir. Harta kesayangan mereka ditebang. Itu kan mereka benar-benar merasa terhinakan. Berapa lama itu kita pelihara? Dan ini juga termasuk syariat kita, ighadhatul a'da, membuat musuh-musuh kita itu marah, yaitu setan terutama. Buat musuh kita marah dengan salat subuh. Jangan buat setan kita marah, musuh kita itu senang. Kenapa? Enggak pernah salat subuh. Kita tidur, setan mengikat di kepala kita 3 ikatan. 3 ikatan itu, kata Rasulullah.
Dan dia berpesan pada setiap ikatan apa? Alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, udah tidur aja. Makanya kalau bangun tidur orang malam itu, akhir malam itu rasanya bantal itu kayak 15 kilo itu di kepala, berat sekali. Kepala kayak bantal itu masih narik kayak ada magnet itu. Kenapa? Itu emang sudah nas dari Rasul. 3 ikatan di kepala kita, berat rasanya. Setiap bangun setan bisikan, alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, udah tidur aja. Bangun udah 3:30, baru juga 3:30. Azan subuh 4:30. Tidur aja lagi. Bangun jam 4, baru jam 4, masih ada 20 menit azan. Tidur lagi. Baru azan, sampai azan. Barusan asyhadu alla ala, masih juga asyhadu alla ilaha illallah, masih lama paling. Qomat di Masjid Al-Burhan 20 menit kok. Tidur lagi, bablas. Kenapa? Itu emang kerjaan setan. Aqada, mengikat rambut kita itu 3 ikatan kata Rasulullah. Setiap 1 ikatan pesan malam masih panjang, udah tidur. Kalau dia bangun berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusyur, lepas 1 ikatan. Kalau dia wudu, lepas 2 ikatan. Kalau dia salat kata Rasulullah apa? Lepas 3 ikatan. Bangun di pagi hari semangat, badan fresh. Tapi kalau tidak, apa? Ditungguin. Di mana tidurnya setan kalau kita tidur, terutama di malam hari? Ranjangnya setan di mana tidur? Fi khayshum, di lubang hidung. Tidurnya di situ, kayak nggak ada tempat lain aja. Tidur di lubang hidung. Begitu subuh bablas, nah, ini orang Masya Allah sampai sudah qomat ini di masjid belum bangun juga. Apa kata Rasulullah? Selamat tinggal, kencing di telinganya, habis itu pergi. Rasulullah kan pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang tertidur subuh nggak sholat. Apa jawab Rasulullah? Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunai. Itu orang yang dikencingin setan di telinganya. Jadi kata setan, ini sudah selesai sholat subuh, ini orang belum bangun juga. Orang kan biasanya kalau bangun subuh kan kencing. Setan juga begitu rupanya. Tapi kencingnya bukan di toilet. Kencingnya di mana? Telinganya orang nggak sholat subuh. La haula wala quwata illa billah. Maka kita melawan syaitan dengan apa namanya, cara yang syar'i, kita buat mereka marah. Nah, ini sekilas barakallahu fikum dari tafsir surat Al-Hasyr atau sedikit muqaddimah dari tafsir surat Al-Hasyr. Akhirnya mereka pun pergi, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ini kemudian diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hasyr surat ke-59 juz ke-28, diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kita tambahin dikit, ma ini adalah dalam bahasa Arab ini kepada yang tidak berakal. Kalau yang berakal itu pakainya man. Man fil madrasah, siapa yang ada di dalam kelas. Kenapa? Karena manusia. Nah, tapi ketika di ayat ini sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, menunjukkan bahwa yang berakal maupun yang tidak berakal semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, hewannya, manusianya, yang berakal malaikat, jin dan manusia. Selain itu enggak berakal, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebagai tambahan juga, wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha penyayang. Maha perkasa, maha bijaksana. Jadi enggak taunya barakallahu fikum, kambing, rerumputan, batu, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segalanya bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak tahu cara mereka bertasbih. Kemudian terakhir, wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini dikatakan oleh para mufassirin dalam ilmu usul tafsir, inilah yang dinamakan tanasubul ayat. Koneksi ayat yang sangat indah. Kenapa? Allah maha perkasa tapi maha bijaksana. Ada enggak sama orang sifat seperti ini? Enggak ada.
Manusia biasanya jangankan maha perkasa, baru perkasa sedikit aja, merasa perkasa dikit aja udah biadab. Itu manusia. Coba lihat ini. Manusia nggak usah maha perkasa, manusia baru merasa perkasa dikit aja sudah kurang ajar kelakuannya. Kadang-kadang baru merasa anaknya pejabat aja, baru mentang-mentang sebagai anaknya pejabat aja sudah kelakuannya nggak karuan. Padahal bukan dia yang menjabat, bukan dia yang kaya, bukan bapaknya. Sudah kurang ajar. Yang korban siapa? Yang korban bapaknya. Yang kriminal anaknya, yang korban bapaknya. Jabatannya dicopot, hartanya diaudit, kayaannya dari mana itu semuanya rasain itu. Nasallahu salamata wal afiyah. Maka coba lihat Al-Quran ini. Wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa tapi maha bijaksana. Allah tidak akan pernah memanfaatkan keperkasaannya untuk menzalimi. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Makanya pernah ada cerita seperti itu di Baghdad. Di Baghdad ada seorang tukang cukur ateis. Ini orang nggak percaya konsep Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan itu ada. Tukang cukur, kerjanya tukang cukur. Masuk seorang pemuda muslim ingin potong rambut. Di tengah-tengah potong rambut itu diajak ngobrol. Kata si tukang cukur, saya itu tidak percaya adanya Tuhan. Kaget. Lu kenapa kamu nggak percaya? Kata dia, kalau memang Tuhan itu ada, kemana Tuhan itu pada saat banyak orang-orang terlantar gitu? Orang-orang gila, orang-orang miskin menjerit, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Katanya Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, kemana itu mereka? Kenapa itu tidak terurus? Kenapa mereka terlantar seperti itu? Ini anak muda bingung mau jawab apa. Dia nggak bisa jawab. Diem. Selesai cukur, keluar dari tempat cukur, lewat orang gila yang rambutnya sudah gimbal, sudah gembel itu udah. Kamu biasa kadang-kadang ada orang gila rambutnya kayak gitu banget, yang nggak pernah samponan, nggak pernah dipotong. Lihat, ini dia jawabannya. Kembali masuk ke tempat cukur. Saya tidak pernah percaya di dunia ini ada tukang cukur. Saya nggak percaya di dunia ini ada tukang cukur. Tukang cukur marah. Loh, memang yang barusan nyukur kamu itu siapa? Kata dia, kalau memang di dunia ini ada tukang cukur, kenapa ada orang-orang yang rambutnya seperti itu? Yang rambutnya tidak terurus seperti itu, sampai gembel kayak gitu, gimbal seperti itu, kenapa? Kata tukang cukur apa? Ya itu salah mereka sendiri. Kenapa? Siapa suruh mereka nggak mendekat ke tukang cukur? Siapa suruh mereka nggak masuk ke tempat kita? Coba kalau mereka masuk ke tempat kita urusin. Kata anak muda ini apa? Sama jawaban saya juga begitu. Berarti bukan Tuhan yang salah. Tuhan itu ada. Tapi kenapa banyak orang terlantar? Karena mereka sendiri yang tidak mendekat kepada Allah. Mereka sendiri yang masuk, yang tidak mau masuk ke rumah Allah. Masjid di samping rumah, ngekosnya di samping masjid, nggak pernah masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat duit dikit, bukannya untuk sedekah, bukannya untuk nafkahi anak istri, untuk togel. Pulang ke rumah hanya bawa air mata di depan istrinya. Bu, maaf ya bu, hari ini saya nggak bisa beli beras, belum ada pemasukan. Tapi rokok nonstop. Gimana coba? Nangis di rumah sama istrinya, katanya nggak bisa beli beras. Bu, mohon maaf bu, hari ini belum bisa masuk beli beras, nggak ada duit. Nggak ada duit tapi ngebul melulu. Berapa itu asal rokokmu kamu beli? Coba kalau kamu buang itu rokok, beli beras sudah dapat 2 kilo. Gimana mau diopenin hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini jawaban sangat menyentuh. Kata dia, itu salah, bukan masalah Tuhan, bukan salah kita tukang cukur, bukan, salah mereka. Siapa suruh mereka nggak mendekat ke kita? Siapa suruh mereka nggak masuk ke tempat kita? Coba kalau mereka masuk, kita akan urusin mereka. Sama jawaban saya juga begitu berarti. Bukan Tuhan yang salah. Yang salah mereka sendiri tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kerjaan juga dapat uang paling seberapa, bawa penumpang cuma seberapa. Mbok ya udah, saya sudah nggak dapat dunia, yang penting akhirat saya sudah, saya pokoknya waktu sholat saya mau sholat di masjid. Ini enggak, togel.
Dapat duit dikit togel. Kalau enggak judi online. Kalau enggak game judi. Kan ada game judi itu. Kalau enggak yang jelas dikit pulang ke rumah nangis pada istrinya, anaknya, enggak ada duit, enggak bisa beli beras. Enggak bisa beli beras karena kelakuanmu. Dapat duit dikit togel, rokok nonstop. La haula wala quwata illa billah. Jadi jawabannya intinya satu memang. Kita yang jauh dari Allah. Makanya akhirnya Allah juga enggak peduli dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan keluarga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan keluarga kita semua, mengumpulkan kita semua di dalam surganya, amin rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma barik lana fi yawmina hadha. Allahumma barik lana fi yawmina hadha wa fi al-ayyami allati ba'daha. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya keras kok. Oh, coba. Oh gitu. Begini Ustaz, saya mau tanya masalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan julukannya ahli kitab. Tapi kenapa dia itu kok sering mencaci maki Rasul Muhammad? Taib. Mereka itu ahli kitab. Bukan berarti maknanya adalah mereka menguasai dan mengamalkan kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah umat atau agama yang ada kitabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Yaitu apa? Kitab Taurat. Sedangkan Nasara kitab Injil. Jadi itu maksudnya ahlul kitab bukan berarti mereka hafid kitab mereka, hafal kitab mereka, mengamalkan kitab mereka, bukan. Yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah agama yang ada dasar kitabnya dari langit, agama samawi. Kayak misal kita di Indonesia ada agama istilahnya, mungkin ada istilah Hindu, Buddha, kemudian ada lagi Konghucu, ada agama macam. Kalau itu kan kitabnya coba udah. Kitab Weda, kitab Tripika, Tripika. Naam, atau mungkin agama kebatinan, kitab Darmo Gandul, atau yang kayak gitu kan apa namanya udah karangan, bukan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kitab-kitab itu. Tapi kalau Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah, maka itulah sebabnya mereka dinamakan ahlul kitab. Kemudian mereka suka memaki Allah, suka memaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena memang tadi itu tabiat mereka mengalahkan apa? Keilmuan mereka. Tabiat mereka mengalahkan keilmuan mereka. Makanya tidak akan pernah mungkin kaum muslimin, sejahat apapun muslim, kalaupun ada mungkin 1:1000 lah, nggak akan pernah kemudian membalas dengan mencaci Nabi Isa, mencaci Nabi Musa, nggak mungkin. Karena Nabi Musa, Nabi Isa juga nabinya kaum muslimin. Kenapa? Kaum muslimin mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dipuji kok Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita juga. Nah, jadi itu maknanya kenapa mereka dinamakan ahlul kitab. Wallahu alam. Ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah. Taipannya udah cukup. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.